Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sobat tani dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Alfiandi Channel, dan tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan video tentang pemanenan katak dan juga apakah bisa katak yang baru kita panen atau yang sudah dorman langsung kita tanam di musim ini. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Ini yang ada di hadapan saya adalah tanaman porang saya yang sudah berusia sekitar kurang lebih 3 bulan sejak dia tumbuh. Bukan sejak tanam, tapi sejak dia tumbuh. Ini ditandai dengan ini batang yang pertama atau tunas yang pertama itu sudah mulai menua dan mendekati masa dorman seperti ini. Ini sebentar lagi katak seperti ini bisa dipanen. Seperti ini sudah bisa dipanen. Dan untuk yang tunas yang kedua ini masih belum mengeluarkan katak, dia masih kecil, masih muda, batang pun masih hijau muda, masih lentur. Ini di sini sudah banyak ini yang tunas pertamanya sudah mulai mendekati dorman atau mulai ripah. Nah seperti ini sudah tumbang. Oh, jatuhnya katak. Udah jatuh. Untuk katak yang seperti ini yang baru dorman, asalkan dia tidak dipotes, itu sudah terbilang calon benih yang bagus, yang super. Apalagi ini katak tengah, ini tunas yang pertama rata-rata cuma mengeluarkan satu katak. Kalaupun ada lebih dari satu, itu yang lain kecil-kecil sebesar biji kedelai. Nanti kita ambil yang katak super seperti ini, yang sebesar ibu jari, bisa kita jadikan bibit. Namun pertanyaan yang timbul itu, apakah katak yang baru dorman seperti ini bisa langsung kita tanam di tahun-tahun ini, bisa kita jadikan bibit di tahun-tahun ini, mengingat ini masih bulan 1 belum habis, mendekati bulan 2, curah hujan masih cukup relatif tinggi. Itu kalau menanam masih bagus. Tapi kalau yang kita gunakan adalah bibit yang seperti ini, bibit katak yang baru dorman, itu kalau menurut saya itu persentase untuk tumbuh itu adalah sangat kecil sekali, dan kemungkinan besar itu memang belum mau tumbuh. Karena porang sendiri dia mempunyai fase-fase tersendiri. Ada fase pertumbuhan, ada fase di masa dimana dia fase-fase istirahat atau fase dorman. Dan di fase istirahat itulah kita perlu menyimpan bibit seperti katak ataupun umbi yang baru dorman ini. Kita letak di tempat-tempat yang kering. Karena apa? Karena ini katak yang baru dorman ataupun umbi yang baru dorman, itu kandungan air masih terlalu tinggi, dan kalau kita paksa untuk langsung kita tanam, itu kemungkinan gagal akan sangat tinggi, bahkan dia kemungkinan akan membusuk. Dan ini kalaupun tidak kita ambil atau kita kumpulkan, kita biarkan saja bertebaran di lahan, itu bukan serta-merta dia kena air hujan setelah dorman terus dia tumbuh lagi. Tidak, dia tumbuhnya menunggu nanti musim depan. Untuk itu bagi sobat tani yang sampai bulan ini, sampai bulan 1 sudah mendekati bulan 2 ini yang belum menanam atau yang sudah menanam dan ingin menambahkan lagi
jumlah tanamannya. Itu kalau saran saya pribadi, itu menurut saya lebih bagus jangan mencari bibit yang katak seperti ini ataupun yang umbi. Carilah bibit dari polybag, itu yang paling bagus, atau minimal bibit dari bibit cabutan, tapi ya dengan beberapa syarat kalau kita menggunakan bibit cabutan. Salah satunya ya kita harus tahu cara perawatannya sebelum kita tanam sampai sudah kita tanam bagaimana, karena kalau yang bibit dari cabutan itu memang cukup cukup rentan kalau terpapar sinar matahari ataupun dia rentan stres. Beda dengan yang bibit dari polybag. Kalau polybag itu istilahnya cuma meneruskan fase hidup dia atau masa hidup dia yang semula hidup di polybag, kemudian kita tanam di alam bebas. Dia hanya meneruskan proses kehidupan dia. Jadi tidak ada stres, kalaupun ada stres itu tidak terlalu parah ataupun tidak separah bibit yang dari bibit cabutan. Tapi kalau kita tahu cara merawat, cara mengkarantina bibit yang dari cabutan, itu tidak apa-apa, tapi saya sendiri tidak menyarankan dan juga tidak merekomendasikan bibit yang dari cabutan. Dan selain dari itu, kalau dari bibit cabutan itu rentan terhadap hal-hal yang negatif, seperti mungkin bibit curian, ataupun nanti bisa-bisa kita dituduh menjadi penada, ataupun kita yang dituduh menjadi pencuri bibit, nanti punya tetangga ada yang hilang atau gimana, takutnya di situ. Itu yang paling aman kalau menurut saya ya memang bibit dari bibit polybag. Dan untuk bibit, kita kembali ke topik yang kita bahas. Kalau untuk bibit yang seperti ini yang baru dorman, itu sebaiknya sebaiknya disimpan dulu, dikarantina dulu di rumah, nanti sampai musim depan baru kita jadikan bibit, dan akan menjadi bibit yang berkualitas, bibit yang super. Ya mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya kalau ada masukan-masukan mungkin dari sobat tani, ada pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa dibagikan, tulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka dengan segala masukan yang membangun. Saya mohon dan saya tunggu masukan-masukan dari sobat-sobat tani semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe ke channel saya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Oke, akhirnya salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.